Kembali disergap pemirsa, dua kelompok perguruan silat terlibat tawuran di pinggir jalan jalur Pantura Tuban, Jawa Timur. Tawuran disebabkan lokasi yang akan digunakan untuk kopi darat dipakai kelompok lain. Akibatnya belasan orang luka parah. Aksi saling serang terjadi antar dua kelompok perguruan silat di jalur Pantura Tuban, Jawa Timur. Masing-masing kelompok terlibat adu mulut, bahkan saling melempar batu dan kayu. Meski petugas yang berpatroli di lokasi mencoba melerai, namun dua kelompok warga ini tetap nekat melanjutkan tawuran. Akibatnya belasan pria terluka parah, sementara dua sepeda motor rusak berat. Bentrok dipicu salah paham setelah salah satu kelompok kesal, wilayah yang akan digunakan untuk kopi darat malah dipakai oleh kelompok lain. Akhirnya terjadi kesalahpahaman karena di titik-titik tertentu mereka ada salah paham dengan perguruan lain. Itu penyebabnya. Akhirnya saling berbalas. Tiga pria diamankan untuk menyelidiki penyebab pasti bentrokan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda tewas dihabisi oleh temannya sendiri. Pelaku mengaku kesal kerap ditagih utang 1 juta rupiah oleh korban dengan kata-kata kasar. Duka menyelimuti keluarga saat jenazah Aidila Safitri Boru Surbakti disemayamkan di rumah duka di Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Wanita 22 tahun yang tewas dianiaya dengan senjata tajam oleh Dedek Kurniadi, temannya di desa Aji Julu, Kecamatan Tigapah. 2 hari buron, Dedek akhirnya berhasil ditangkap kepolisian di desa Ujung Deleng, Kuta Buluh. Pelaku ditembak kakinya karena hendak kabur saat akan ditangkap. Ironis, motif pelaku menghabisi korban karena kesal ditagih utang 1 juta rupiah oleh korban. Motifnya sendiri dendam karena korban sering menagih utang terhadap tersangka dengan caci makian. Sehingga tersangka merasa kesal dan ada niat untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal. Pelaku ditahan di Mapolsek Tigapanah dan terancam 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Ebenezer Pinem melaporkan. Seorang cucu di Karanganyar, Jawa Tengah tewas setelah dianiaya kakeknya menggunakan cangkul. Pelaku emosi setelah dihantam korban dengan balok lantaran tidak diberi uang jajan. Warga Gondang Rejo, Karanganyar, Jawa Tengah dikejutkan dengan peristiwa tewasnya H, 17 tahun, seorang cucu di tangan kakeknya. Menggunakan cangkul, pelaku menghabisi korban. Pada kasus ini, polisi juga sudah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Pelaku S, 68 tahun yang tertangkap, masih menjalani pemeriksaan di Polsek Gondang Rejo. Peristiwa berawal saat korban H, 17 tahun, memukul kakeknya S yang sedang beristirahat di kamar menggunakan kayu balok. Karena emosi, pelaku selanjutnya membalas dengan mengejar dan memukul korban menggunakan cangkul hingga mengalami luka berat. Korban pun dievakuasi ke rumah sakit sampai akhirnya meninggal. Dugaan sementara, kejadian ini akibat korban tidak diberi uang jajan hingga memicu perkelahian cucu dan kakek. Hanya untuk membela diri. Itu jadi terjadinya perkelahian murni perkelahian. Kalau dari Pak Wardi sendiri bilangnya itu karena minta uang atau karena apa? Perkelahiannya, cekcoknya itu tadi di awalnya. Desas-desusnya. Iya. Kita kurang tahu. Iya, yang setahu saya kelihatannya juga gitu, minta uang gitu. Soalnya kan Cian sendiri saya juga pernah dilaporin Mbak Wardi itu. Sejumlah barang bukti seperti cangkul, balok kayu dan pakaian korban disita kepolisian. Karena masih dalam sidik. Kemudian untuk tersangka memang betul sudah kita amankan, sementara masih kita laksanakan pemeriksaan. Kasus ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wahyu Hendro melaporkan. Pemirsa, pencopet handphone beraksi di tengah kerumunan warga saat antri mengambil uang bantuan sosial. Pelaku menarik handphone yang tergantung di leher pegawai Pemkab dan kabur di tengah kerumunan. Kerumunan warga yang akan mengambil uang bantuan sosial Rp50.000 terjadi di kantor Bupati Pidijaya Aceh. Warga bisa mendapatkan uang megang dengan menunjukkan kartu keluarga. Padatnya antrian membuat HP milik seorang staf Kesra Pemkab Pidi hilang.
HP korban yang tergantung di leher tiba-tiba ditarik pelaku dan langsung kabur. Kami lagi bagian kantor kwitansi. Oh, bagi kwitansi. Berarti staf kantor sini ya? Ya, Kantor apa? bagian kesra. Kesra. Terus tiba-tiba dirampas HP oleh? Enggak kenal lah. Kenal wajahnya enggak? Baju karena kan rame-rame kita tahu kan. Kan kita nggak bisa juga orang. Kegiatan yang tidak ada persiapan, bagian sosial tidak sanggup atau menyediakannya. Dalam hal inilah katanya pada hari ini ada yang ketinggalan datang pada hari ini untuk memohon juga dukungan dari pemerintah daerah. Pemberian bantuan sosial harus tetap memperhatikan jaga jarak. Dari Kabupaten Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa melaporkan. Pemirsa, kesal sang ibu kerap dimaki. Seorang anak tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri. Korban tewas dengan luka di bagian leher. Jamal ditangkap setelah tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri di rumahnya Pinrang, Sulawesi Selatan. Korban tewas setelah dianiaya dengan senjata tajam saat sedang tidur di rumahnya. Akibatnya korban mengalami luka parah di leher. Pria 33 tahun ini nekat berbuat sadis karena kesal melihat ibunya sering dimarahi korban. Pelaku ketidakterimaan pelaku terhadap korban, bapaknya sendiri sering memarahi ibunya. Mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di Polres Pinrang. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari melaporkan. Pemirsa, tak terima ditegur, seorang anak tega melempari kepala ibunya dengan batu bata hingga terluka parah. Ironis, penganiayaan terjadi hanya karena pelaku kesal disuruh membersihkan diri sebelum tidur di dekat keponakannya. Arif dibekuk polisi setelah menganiaya ibu kandungnya sendiri di rumahnya Palembang, Sumatera Selatan. Ironis, dipicu hanya karena Arif tidak terima ditegur sang ibu untuk membersihkan diri sebelum tidur di dekat keponakannya. Ibu korban sempat kabur saat dianiaya, namun Arif kembali mengejar dan melempari kepala sang ibu dengan batu bata hingga mengalami luka parah. Korban selamat karena ditolong warga. Tidur dengan pakaian yang masih kotor, tidur di tempat cucu. Ibaratnya berarti keponakan si pelaku ya. Ditegur karena merasa tidak senang si anak memukul ibunya. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian motor, diduga menyiksa ibunya karena pengaruh narkoba. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas mendadak saat membersihkan taman di belakang rumah. Diduga korban tewas tersambar petir. Duka menyelimuti keluarga saat jenazah Rapandi Syarif disemayamkan di rumah duka Desa Lingga, Kuburaya, Kalimantan Barat. Kematian korban mendadak mengejutkan warga. Korban saat itu sedang membersihkan taman di belakang rumahnya, tiba-tiba tergeletak tak sadarkan diri. Sebagian tubuhnya terendam air hujan di bawah pohon. Korban sempat dibawa ke puskesmas Lingga, namun nyawanya tak tertolong. Diduga korban tewas tersambar petir. Jadi dia itu agak terendam air karena hujan lebat. Hujan lebat, setelah itu saya coba-coba angkat kena petir. Dan suara petir itu udah dua kali suara petir sampai saya. Setelah itu saya bawa ke dapur. Warga diimbau agar tetap waspada dengan cuaca ekstrim yang kerap terjadi. Dari Kuburaya, Uun Yuniar melaporkan. Pemirsa, puluhan emak-emak menjadi korban arisan online di Probolinggo, Jawa Timur. Pelaku membawa kabur setengah miliar uang nasabahnya. Puluhan emak-emak menjadi korban arisan online di Probolinggo, Jawa Timur. Koordinator arisan online EV membawa kabur hampir setengah miliar uang para korban. Kediaman warga Jerbang Kulon Wono Asi ini juga telah kosong. Tak cuma itu, pelaku juga sudah keluar dari tempatnya bekerja. Modus pelaku mewajibkan peserta arisan online menyetor uang 3 hingga 36 juta rupiah. Arisan ini diundi sesuai dengan nomor urut dan dilot setiap bulannya.
Anggota yang mendapat arisan nominalnya juga bervariasi sesuai dengan uang yang disetorkan. Arisan ini dimulai sejak tahun 2020 dan tersendat sejak tahun ini. Temukan ribanya, tempat tinggalnya di mana, sudah kabur. Jadi membawa lari uang arisan kurang lebih 400 juta. Dari 50 orang yang akan melapor ke Polres sekarang. Kasus ini dilaporkan para korban ke pihak kepolisian. Oke, kita selidiki dulu, ya. Kita selidiki dulu biar gak cepat menentukan dulu, ya. Kepolisian akan segera mengumpulkan saksi-saksi dan bukti-bukti terkait kasus ini. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Sesosok jasad bayi laki-laki ditemukan warga dalam kondisi mengenaskan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejumlah bagian tubuhnya hilang diduga akibat dimakan hewan. Warga Sukahurip, Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad bayi laki-laki di dalam kantong plastik. Saat ditemukan, kondisinya mengenaskan. Sejumlah bagian tubuhnya hilang akibat dimakan binatang. Kepolisian yang datang ke lokasi melakukan identifikasi dan menyelidiki kasus ini. Jasad korban ditemukan di samping rumah warga dan diperkirakan berusia 9 bulan kandungan. Isi dalam kantong kresek tersebut adalah seorang bayi laki-laki yang diduga sudah meninggal dunia karena kakinya sudah dimakan oleh seekor anjing. Kemudian tindakan kami, yaitu tindakan kepolisian, yang pertama untuk melakukan identifikasi terhadap bayi tersebut. Yang selanjutnya bayi tersebut kami bawa ke Rumah Sakit Umum Tasikmalaya untuk dilakukan otopsi. Jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya untuk keperluan otopsi. Sejumlah saksi juga sudah diperiksa pada kasus ini. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Pesta kelulusan siswa SMA di Gedung Pola, kantor Bupati Kuala Tungkal Jambi, dibubarkan polisi. Sejumlah peserta berjoget tanpa masker dan tidak jaga jarak. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Serga.